Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Umu Miranda. Jangan lupa ya, like, comment, and share. Nah, kalau video kemarin-kemarin saya udah upload pengalaman hamil anak pertama. Nah, ini saya akan ceritakan tentang pengalaman hamil anak kedua. Nah, 8 bulan setelah melahirkan anak pertama, yaitu 24 Februari 2021, saya hamil lagi. Jadi di Oktober 2021. Nah, di tanggal 15 November ya kalau nggak salah, 15 November 2021 saya ke puskesmas. Tapi belum jelas, jadi suruh kembali lagi seminggu lagi, tanggal 22 November baru dites lagi di puskesmas, baru jelas dan hasilnya positif. Langsung saya ke bidan di puskesmas dan diberi buku pink. Nah, kemudian dikasih vitamin, terus saya jalani seperti biasa. Cuman bedanya dengan kehamilan anak pertama, anak keduanya lebih pening, lebih oyong. Wih, kayak nggak sanggup gitu, jalan kayak nggak sanggup, kayak udah mau mati. Rasanya seperti itu ya. Tapi siapa yang tahu rasa mau mati? Itu kata kita aja. Sesuai dengan kekuatan tubuh kita. Jadi dikuat-kuatkanlah. Datang ke rumah keluarga suami dalam keadaan oyok, masih hamil muda, udah berantakan, makeup gak ada, ya. Terus ditanya gimana hamilnya gitu. Ya inilah kak, oyong, dipaksa-paksa lah jalan. Kalau enggak kan bosan juga di rumah. Oh ya udah, ditahan-tahan lah, katanya gitu. Kakak pun gitu katanya. Sepupu suami ya, kakak pun begitu. Hamil itu yang paling parah. Bahkan dianya itu pernah sampai melahirkan di opname. Jadi memang ada yang parah kalau lagi hamil gitu. Muntah-muntah, nggak bisa makan, nah seperti itu. Tapi kalau cerita beliau, sepupu suami itu, dia melahirkannya mudah. Wah, mudah kali, nggak sakit katanya gitu. Jarang ya ada yang bilang nggak sakit ya melahirkan. Nah, jadi katanya ditahan-tahankan aja, dikuatkan. Dan berapa bulan kemudian orang langsung bilang, ini Miranda pasti lagi hamil, saya lagi hamil gitu. Iya betul, karena nampak mukanya itu pucat, nampak muka orang hamil ya, katanya seperti itu. Nah, di bulan ke-6 saya rasa udah semakin berat, badan berat, mau apa aja nggak bisa, perut pun udah gede banget, gede kali, pinginnya sih kembar. Cuman di USG di bulan ke-5 langsung ketahuan baby boy, ya langsung ketahuan baby boy. Dan kemarin itu 3 dimensi, ada promo dari Halo Med di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Medan, di kota saya tinggal. Nah, di situ lagi promo, jadi 3 dimensi agak murah. Transvaginal juga ada, 2 dimensi juga ada. Ditanya sama saya, mau yang mana? Saya bilang 3 dimensi, karena di kehamilan pertama saya nggak pernah 3 dimensi. Jadi saya mau langsung lihat jelas seperti itu. Jadi seperti USG ini seperti bertemu dengan si jabang bayi lebih cepat lagi gitu. Karena kan kita rindu untuk melihat wajahnya. Tapi kalau udah USG dengan 3 dimensi, kita seolah-olah bertemu dengan dia. Seperti itu. Dan kayak ada dari dalam perut itu, dari rahim, keinginan untuk bertemu dengan ibunya dari foto tadi. Seperti itu. Dan kayaknya dia lebih tenang gitu dalam perut kalau udah USG. Makanya saya dari hamil pertama dan hamil kedua, USG-nya itu lebih dari 6 kali. Seperti itu. Alhamdulillah ada BPJS ya. Kemudian kalau yang di kehamilan kedua ini memang
lebih banyak pakai dana pribadi. Seperti itu saya sisihkan. Yang penting si jabang bayi sehat, ya. Ini sekecil ini sehat. Seperti itu. Jadi udah tahu baby boy gitu. Ini baby boy nih. Alhamdulillah dokternya perempuan, dokternya bagus, cukup penjelasannya. Pertama ternyata kalau kita mau 3 dimensi itu, pertama 2 dimensi dulu dia cek, ya 2 dimensi dulu ya ibu, baru 3 dimensi. Ini dia kita lihat wajahnya seperti itu. Nah tadi kan udah sampai ke 6 bulan ya. Di 6 bulan tersebut badan saya semakin berat, perut udah gemuk banget. Tapi nggak hamil kan, pada saya udah USG sebelumnya, nggak kembar maksudnya. Nah, akhir saya USG di klinik yang menyediakan fasilitas USG 3 dimensi, 4 dimensi, tapi agak murah. Nah, saya ke sana, dokternya juga bagus, dokternya juga perempuan, ya. Saya cek dan ketahuan lah saya mengalami plasenta di bawah, dan dia menjelaskan dengan baik tanpa membuat kita takut. Dia bilang, ibu gak usah takut, banyak yang seperti ini, banyak yang mengalami hamil dan plasentanya di bawah. Cuman ibu, kita juga harus tetap wanti-wanti, waspada kalau terjadi apa-apa, bisa nanti pendarahan katanya. Ya hampir-hampir bisa merenggut nyawa seperti itu. Dan saya sudah kuat-kuatkan diri untuk mendengar itu, karena saya pun tahu kondisi diri saya pada waktu itu memang lemah sekali, dan saya curiga ada sesuatu, dan ternyata benar. Alhamdulillah saya langsung bisa USG dan bisa langsung tahu penyebabnya apa yang bikin badan saya lemah. Nah ternyata plasenta di bawah dan harus istirahat total, jadi agar dia tidak terus di bawah, sehingga tidak menutup kemungkinan, kata dokter yang sabar ini, plasenta itu bisa jadi naik ke atas. Dan kata kakak saya, setelah saya curhat, bahwasannya anak bayi itu dalam perut bisa diajak berkomunikasi. Jadi suruh dek, jangan lesak kali, naik ya, plasentanya naik ya. Nah nih, cengengnya bentar ya, Umi lagi buat ini. Oh ya, ada yang mau diambil ya? Apa yang mau diambil? Minyak telurnya ya? Nah ini dia anak kedua saya. Sekarang udah 1 tahun 6 bulan, ya, namanya Abdullah Kumarasena Sanjaya. Seperti itu. Jadi saya istirahat, saya bilang sama suami, memang dia kehamilan kedua, benar-benar ya, mungkin karena anak laki-laki ya, dia nggak mau ngerjain apa-apa, seperti itu. Dan sampai akhirnya di kehamilan, di bulan ke-9, ya, dia itu tidur susah banget, panas sekali rasanya karena perutnya besar kali. Dan alhamdulillah pas kehamilan kedua ini saya mau makan nasi. Ya, mau makan nasi, ya. Terus USG lagi, berapa kali lagi USG ya? Berapa kali USG lagi? Masih di bawah, ya. Pas di minggu keberapa ya? Udahlah dia di atas. Oh, udah di atas plasentanya, gitu. Alhamdulillah ya Allah, plasentanya udah di atas. Kayak gitu. Dan pernah ketika plasenta masih di bawah, dokternya ini yang melahirkan dia ini laki-laki ya. Jadi dia itu bilang hati-hati, jadi bisa plasenta lengket gitu loh, akreta namanya. Dan akhirnya rupanya di minggu ke-38 bercak darah. Saya ke tukang jalan-jalan waktu itu, pergi ke Merdeka Walk dan naik Metro Daily, makan, sempat turun dan makan KFC, bukan KFC, apa namanya, merek quality ya, yang mirip dengan KFC. Saya makan, akhirnya
Besoknya keluar darah, malamnya udah keluar darah. Jadi saya langsung ke rumah sakit dan ternyata ditanya hasil USG dan saya bilang melintang, dia posisinya melintang dan jarak terlalu dekat dengan operasi sebelumnya, ya. Nah, dan karena anak pertama meninggal, ya, jadi dianggap itu agak berisiko. Dan plasenta di bawah. Akhirnya ditelepon dokternya, dan dokter yang sabar dan sigap ini katanya jam 10 udah bisa dioperasi. Akhirnya jam 10 lewat saya dioperasi dan lahirlah si jabang bayi ini. Nah, ketika lahir mungkin gimana ya, belum ada suaranya gitu. Tapi nggak lama kemudian setelah diangkat dari perut saya, dengarlah di ruang yang tempat membersihkan bayi suaranya. Keras sekali, keras banget. Nah, itu dia jabang anak ibu gitu ya. Itu dia anak ibu. Baru lama kemudian ditunjukkan, diciumkan ke saya, laki-laki gitu. Padahal ada yang nggak percaya anaknya laki-laki, seperti itu. Kalau hamil pertama itu terasa disentak ya waktu diangkat anaknya. Tapi kalau ini enggak, itu udah dikasih tahu sama salah satu anggota medisnya di ruang operasi bahwasannya dia tidak terasa disentak, cuman agak oyong aja gitu. Makanya saya memang nggak dengar suaranya ya, atau mungkin ketubannya belum pecah ya, belum dipecahkan di ruang pembersihan bayi, mungkin baru ketubannya dipecahkan, baru dia gitu. Dan akhirnya karena abinya punya alergi makanan, jadi dia minum susu soya, dan karena si saya nggak keluar, sekali netes ciut payudaranya, yang keluar cuman dikit aja, dan alhamdulillah kolostrumnya keluar. Itu memang harus, kata ibu saya, almarhumah ibu saya, itu kolostrum sangat bagus tuh anak, tuh daya tahan tubuh. Jadi jangan sampai nggak dikasih ke anak. Alhamdulillah kolostrumnya ada waktu itu. Demikianlah pengalaman saya hamil anak kedua dengan plasenta di bawah. Semoga banyak perempuan sana yang hamil dengan plasenta di bawah bisa menghadapinya dengan sabar dan bisa menghadapinya dengan lega dan sehat pada akhirnya.